Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, kenalin nama aku Disyani Ramadini dari Universitas Sriwijaya. Aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas isu kesehatan di Indonesia pada bidang administrasi kebijakan kesehatan. Aku mengambil isu kesehatan di sebuah jurnal yang berjudul Paradoks Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun topik outline yang akan dibahas yaitu abstrak, masalah, faktor penyebab, hukum atau UU yang berkaitan, solusi dan kesimpulan. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, tujuan penelitian ini untuk melihat bahwa kebijakan desentralisasi sektor kesehatan merupakan strategi penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelayanan publik kesehatan ibu dan anak belum menggembirakan. Hal ini dikarenakan Sulawesi Tenggara menjadi provinsi kedua terendah di Indonesia dalam proses kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan dan dikarenakan semakin memburuknya ketersediaan pos persalinan desa. Padahal pemerintah daerah memiliki cukup otoritas dan akses pada sumber-sumber keuangan dalam penyediaan fasilitas dan kemudahan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan seksama, desentralisasi tidak akan menghasilkan manfaat bagi suatu daerah tersebut. Selanjutnya, masalah yang dihadapi. Secara nasional, cakupan kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan di Indonesia sudah mencapai 80%. Nah, Sulawesi Tenggara baru 53%. Selain itu, meskipun cakupan imunisasi sudah cukup tinggi 77% dan mendekati angka nasional 78%, namun dalam hal cakupan imunisasi lengkap, Sulawesi Tenggara masih yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Dengan kondisi ini, tidak heran kalau tingkat kematian bayi dan kematian ibu di Sulawesi Tenggara masih terhitung tinggi. Nah, ada rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan publik untuk kesehatan ibu dan anak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun faktor penyebab masalah yang terjadi, yaitu PAD tertinggi di Pulau Sulawesi, tapi tingkat kemiskinan tertinggi ke-11 secara nasional. Nah, hal ini dijelaskan bahwa tujuan desentralisasi akan menguntungkan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan regionalisasi fungsi pemerintahan. Tapi pada kenyataannya, PAD yang tinggi tidak berkolerasi dengan kehidupan yang lebih baik. Lalu, ketimpangan gender dalam pencapaian kualitas hidup manusia. 3 dari 4 indikator penentu indeks pembangunan di provinsi dan kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian pembangunan yang diterima perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Indikator-indikator itu adalah indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, serta upah buruh. Padahal berdasarkan data realisasi belanja tahun 2009, dari 12 kabupaten atau kota, 8 daerah sudah mengalokasikan belanja pendidikan 20% atau lebih, sementara 4 kabupaten masih di bawah 20%. Namun demikian, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, kesenjangan antar daerah masih sangat tinggi. Berdasarkan data tahun 2009, Kenawe merupakan daerah dengan belanja pendidikan per penduduk usia sekolah terendah. Sementara yang tertinggi adalah kota Bau-Bau dengan belanja pendidikan per penduduk hampir 6 kali lipat lebih besar dibanding Kenawe. Selanjutnya yaitu paradoks pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak di Sulawesi Tenggara. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak sudah cukup baik. Ini bisa dilihat dari belanja langsung sektor kesehatan hampir mencapai 20%, tetapi di 10 kabupaten dan 2 kota hanya mencapai 6-7%. Nah, ketimpangan inilah yang menyebabkan tidak meratanya pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Adapun undang-undang yang berkaitan yaitu mengenai desentralisasi kesehatan dan pelayanan publik. Untuk desentralisasi kesehatan, keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sangatlah tergantung pada program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kebijakan yang dibuat harus benar-benar berbasiskan kepada kepentingan daerah. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah pusat telah melimpahkan urusan kepada daerah otonom secara luas dan bertanggung jawab. Agar penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan pola kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
Lalu di pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan keperluan publik atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun solusi yang disarankan, pihak pemerintah provinsi memberikan penekanan perimbangan anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Perimbangan ini sangat penting karena mayoritas perempuan yang membutuhkan pelayanan kesehatan berada di daerah pedesaan. Perimbangan ini diharapkan agar tidak terjadinya lagi ketimpangan antara daerah-daerah di pedesaan. Baiklah, kesimpulan dari jurnal ini, penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam bidang kesehatan dengan capaian kinerja yang dilaporkan pada tahun 2011 menunjukkan terjadinya paradoks antara peningkatan output sektor kesehatan berupa fasilitas pelayanan kesehatan di satu sisi, dan belum terjadinya perbaikan outcomes kesehatan, angka kesakitan, AKB, AKABA, kasus kematian ibu di sisi lain. Hal ini terjadi karena dalam pemberian fasilitas pelayanan kesehatan belum memberikan pilihan kepada perempuan miskin untuk melahirkan. Lalu pelayanan kesehatan ibu dan anak di Sulawesi Tenggara masih perlu dibenahi sehingga angka kematian ibu dan anak bisa ditekan seminimal mungkin. Demikian pembahasan dari saya. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas hukum dan perundangan kesehatan yang diampu oleh Ibu Siti Khalimatul Munawwaroh SKM MKM. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.